One, two, three, funk it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angel Hidayat, NIM 2004-539 dari Pendidikan Geografi. Oke, di video kali ini Angel bakal mengajak pendengar dan teman-teman semua untuk lebih mengenal yaitu paragraf. Nah, kita pasti udah belajar dong sebelumnya mengenai paragraf, tapi di video kali ini Angel bakal ngajak teman-teman lebih asik, menarik dan juga mantap untuk mempelajari paragraf. Oke, langsung saja ya kita ke video nextnya untuk menjelaskan sebuah paragraf. Namun sebelum itu, teman-teman pada tahu nih kalau paragraf itu sebuah miniatur untuk kerangka dalam suatu karangan. Ibarat miniatur kerangka dalam suatu karangan. Karena sebelum kita mengenal karangan, pasti kita harus mengetahui dulu suatu paragraf. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, yang pertama itu pengertian paragraf. Nah, paragraf sendiri merupakan suatu bentuk pengungkapan gagasan yang terjalin dalam rangkaian beberapa kalimat yang biasanya ditandai dengan pemisah atau pembeda antara paragraf. Nah, paragraf ini juga biasa disebut sebagai miniatur dari kerangka dari karangan. Nah, teman-teman udah mengerti dong pengertian dari paragraf. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, selanjutnya penanda paragraf. Nah, ini merupakan contoh paragraf yang menjorok ke dalam, dan ini paragraf yang merenggang berbentuk strukturnya seperti ini. Lalu paragraf gabungan, struktur gabungan paragrafnya seperti ini. Selanjutnya pembagian unsur-unsur paragraf. Nah, dalam suatu paragraf harus mencakupi unsur-unsur berikut ini. Yang pertama yaitu transisi, merupakan mata rantai penghubung antara paragraf. Nah, paragraf itu dihubungkan antara penghubungnya yang disebut dengan transisi. Lalu kalimat topik atau ide pokok dalam suatu paragraf. Lalu ada kalimat penjelas yang akan memperjelas pemaparan dalam ide pokok tersebut. Lalu ada kalimat penyimpul, kalimat yang menyimpulkan atau ringkasan dari kalimat penjelas. Berikut ini contoh dari penerapan unsur-unsur paragraf. Nah, yaitu transisi. Seperti bagaikan seorang ahli, ia mulai melukis di atas kanvas. Di sini kita bisa lihat adanya penghubung di antara kalimat-kalimat. Lalu contoh dari kalimat topik, penjelas, dan penyimpul. Nah, dari kalimat pertama, surat merupakan alat komunikasi yang paling efektif. Ini biasanya kita sebut dengan kalimat topik atau ide pokok. Kemudian untuk kalimat kedua, ketiga, dan keempat, juga kelima merupakan kalimat penjelas dari suatu paragraf. Nah, yang kalimat keenam merupakan penyimpul dari paragraf yang ada di dalam suatu kerangka karangan. Nah, seperti pendek kata, surat merupakan media komunikasi yang mudah, murah, aman, dan tepat waktu. Nah, ini merupakan penyimpul dari penjelasan kalimat. Dan paragraf sendiri pasti memiliki banyak kegunaan. Nah, di antaranya sebagai penampung atau pengumpulan ide-ide pokok dalam keseluruhan paragraf. Nah, setiap ide pokok yang dikumpulkan itu pasti akan membentuk suatu paragraf dan memudahkan penulis untuk memahami jalan pemikirannya. Misalnya dia mau menulis apa, pasti dia menulis kerangka karangan dulu seperti paragraf. Lalu kegunaannya sebagai penanda bahwa pikiran baru dimulai. Pemikiran yang baru akan dimulai pasti kita akan menulisnya dalam bentuk paragraf. Lalu kegunaannya sebagai alat bagi pengarang untuk mengembangkan jalan pikiran secara sistematis atau terstruktur. Dengan menulis paragraf, kita akan menulis beberapa ide-ide atau penjelas yang lebih terstruktur lagi. Lalu guna paragraf yaitu
yaitu dalam rangka keseluruhan karangan, paragraf dapat berguna bagi pengantar, transisi, dan juga penutup. Kita masuk ke syarat-syarat paragraf. Nah, dalam paragraf harus memiliki syarat-syarat ketentuan sebagai berikut, yaitu keruntutan. Nah, paragraf itu harus runtut dan juga kesatuan dalam paragraf, yaitu lalu kepaduan dalam paragraf, lalu kelengkapan dalam paragraf, dan konsistensi sudut pandang. Oke, selanjutnya jenis-jenis paragraf. Nah, yang pertama itu ada deskripsi, berisi gambaran mengenai suatu hal atau keadaan. Persuasi biasanya merupakan paragraf yang mengajak atau mempengaruhi emosi pembaca. Narasi berisikan tentang rangkaian peristiwa yang membentuk alur cerita karangan. Paragraf eksposisi berisi uraian atau penjelasan tentang suatu topik dengan tujuan memberikan informasi. Lalu argumentasi bertujuan untuk membuktikan kebenaran suatu pendapat atau kesimpulan. Lalu macam-macam paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Ada paragraf deduktif, induktif, dan juga campuran. Deduktif merupakan paragraf yang terletak pada awal kalimat. Induktif merupakan paragraf yang terletak pada akhir kalimat, dan campuran merupakan antara awal dan juga akhir kalimat. Dan yang terakhir, macam-macam paragraf berdasarkan tujuannya. Ada paragraf pembuka, paragraf penghubung, dan juga paragraf penutup. Paragraf pembuka merupakan paragraf yang berada di awal atau pembuka suatu kalimat. Lalu penghubung merupakan yang menghubungkan antar kalimat, dan juga penutup yang mengakhiri dalam suatu kalimat. Terima kasih telah mengikuti konten Angel hari ini. Oke, konten untuk selanjutnya semoga lebih menambah wawasan kita. Terima kasih. See you.